mengingatkan saya di sini sebelumnya ingin mencatat nomor karena kita kan konselingnya ini kan via online. Jadi saya ingin mencatat nomor yang bisa saya hubungi sewaktu-waktu. Jika Mbak Mary nanti ada yang perlu saya tanyakan atau mungkin Mbak Mary tidak bisa saya hubungi, bolehkah Mbak Mary berkenan? Boleh. Oh, terima kasih. Berapa nomor handphonenya? 0822 Ya, 311 311 517 517 66. 66. Baik, terima kasih Mbak Mary. Oh, Mbak Mary, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas, Mbak. Sebelum konseling ini dimulai, Mbak Mary sudah nyaman di situ? Sinyalnya bagaimana? Sudah nyaman, insya Allah sinyal Stabil? mendukung. Ah, oke, Alhamdulillah. Begini, dalam sesi konseling ini, Mbak Mary sudah tahu bahwa dalam sesi konseling itu sangat diperlukan keaktifan konseling itu sendiri, yaitu Mbak Mary. Nah, saya di sini sebagai konselor, yang mana di sini saya bertugas untuk menjaga apa, menjaga rahasia apa saja atau apa yang sudah Mbak Mary sampaikan kepada saya. Jadi, saya harap Mbak Mary tidak usah khawatir jika apa yang Mbak Mary ceritakan itu bocor keluar. Selain itu, pada sesi ini, kira-kira eh, ada sekitar waktu 30 menit. Apakah Mbak Mary bersedia? Bersedia? Hmm, terima kasih. Hmm, dari sesi konseling yang kemarin, Mbak Mary mengatakan bahwa eh, kalau Bu Martian, kalau saya ingat bahwa Mbak Mary merasa sekarang kurang bisa bersosialisasi dikarenakan merasa trauma dengan lingkungan tinggal di asrama. Benar demikian? Ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Ah, atau boleh Mbak Mary ceritakan kembali? Ya, intinya seperti yang saya jelaskan kemarin ya, Mbak ya. Saya Iya. menarik diri dari lingkungan sosial. Saya benar-benar nggak pernah keluar rumah kecuali kerja dan mungkin weekend jalan sama suami dan anak-anak itu. Selebihnya nggak pernah keluar rumah. Padahal dulu saya sering banget ke luar rumah hampir setiap sore pulang kerja, nyamperin si A, si B, si C. Kalau misalnya besukan saya yang ngutipin iurannya, sekarang sebaliknya, berbalik 180 derajat. Mbak Mary merasa bahwa sikap Mbak Mary ini sudah sangat berbanding terbalik dengan yang dulu. Yang dulu sangat terbuka, welcome, bisa dikatakan sekarang lebih introvert, ya. Hmm. Iya, Dari sesi konseling yang kemarin, bahwa Mbak Mary itu berencana uh, akan merubah sikap, yang mana Mbak Mary itu ingin uh, datang, ikut berubah sikap dengan cara datang, ikut apa kunjung ya, kunjung ke tempat-tempat anggota keluarga tentara yang sakit. Nah, itu iya. sudah dijalankan. Belum, Mbak. Padahal kalau boleh jujur Belum, di situ di ya. RT 4 itu se-RT itu mungkin ada ratusan kakak ya dan saya itu tertua dalam artian kalau kita tinggal di asrama secara pangkat itu saya tertua yang harusnya bisa merangkul pengantin-pengantin baru, bisa merangkul yang muda-muda, tapi saya malah seperti ini. Mbak Ada Mary, rasa kecewa.
sama diri saya sendiri, tapi ada rasa takut juga dengan perpisahan. Dan seperti itulah kurang lebih, Mbak. Mbak Mary merasa bahwa diri Mbak Mary ini tidak berjalan sesuai dengan seharusnya karena Mbak Mary merasa paling yang ditetuakan seharusnya Mbak Mary itu memberi contoh nyatanya Mbak Mary menarik diri ya. Iya. Hmm. Sebelumnya kalau saya boleh tahu kejadian ini sudah berlangsung berapa lama? Sekitar 3 tahunan mungkin, Mbak. Sudah sekitar 3 tahunan. Nah, Iya. eh, selama 3 tahun ini, selama Mbak Mary menarik diri dengan lingkungan, nah itu menurut Mbak Mary, apa yang Mbak Mary, eh, apa yang Mbak Mary rasakan? Hmm. Ya itu kadang sebenarnya kadang sepi, kayak nggak punya temen. Tapi kan itu keputusan saya sendiri gitu. Tapi memang sebenarnya kadang sepi. Dan saya merasa bukan jadi diri saya sendiri gitu. Tapi kalau untuk membuka diri saya juga takut dengan perpisahan, takut banget. Bahkan ketika tetangga saya misalnya suaminya sudah mulai sekolah, nah itu kan kemungkinan besar nanti pindahnya 6 bulan setelah itu. Itu aja saya sudah kepikiran, saya sudah takut memikirkan ketika hari H itu terjadi. Hari saat di mana aku dan tetanggaku itu berpisah. Itu jauh-jauh hari sebelumnya saya sudah kepikiran dan sudah memikirkan itu. Itu. Hmm. Jadi ada trauma tersendiri jika mendengarkan anggota atau teman lain yang suaminya sudah sekolah. Uh, Menurut Mbak Ya. Mary tadi kan mengatakan kalau Mbak Mary itu sebenarnya ini tuh bukan saya. Uh, saya ini tuh bukan pribadi saya. Menurut Mbak Mary itu orang yang seperti apa dalam lingkungan? Atau dalam diri menurut Mbak Mary itu Mbak oh ini loh saya ini orangnya seperti ini. Sebenarnya dari hati nurani Mbak Mary sendiri, Mbak Mary itu orangnya seperti apa? Saya sebenarnya ceria, rame, suka bercanda gitu. Tapi ketika masuk di asrama, ya udah benar-benar bukan saya menarik diri, saya nggak mau bersosialisasi dengan siapapun. Karena mereka pasti meninggalkan saya. Itu memang mungkin pikiran yang salah sih Mbak, tapi itu nyata. Nggak tahu itu pikiran saya yang salah atau gimana, tapi itu nyata. Mereka pasti meninggalkan saya. Mbak Mary menyadari sebenarnya Mbak Mary itu orangnya ceria, bisa bersosialisasi dengan siapapun. Dan saya rasa bagus, Mbak Mary itu sebenarnya sudah menyadari bahwa pemikiran Mbak Mary itu salah. Lalu Mbak Mary kan sudah menyadari kan sebenarnya kalau itu salah. Dan itu berdampak pada diri Mbak Mary, ya nggak? Ya kan? Eh, Kalau menurut eh, Mbak Mary, dampak yang Mbak Mary rasakan dengan menarik diri itu apa saja, Mbak? Hmm, seperti nggak punya teman, Hmm. sama tetangga juga jauh gitu, meskipun rumahnya dekat tapi kayak jauh gitu. Dan mungkin saya nggak tahu ya, karena sikap saya seperti ini mungkin tetangga mungkin ngomongin saya, mungkin ya karena memang nggak sewajarnya orang gitu. Tapi saya tetap ikut berpartisipasi tentang kegiatan apapun yang ada di asrama. Hanya saja saya nggak ikut kegiatannya. Maksudnya dalam artian berpartisipasi, iuran ini, iuran itu, lomba ini, lomba itu gitu. Kalau mm, lombanya anak-anak, mungkin anak saya yang saya suruh maju gitu. Saya hanya hadir ketika pertemuan yang wajib gitu. Dapat dikatakan sebenarnya Mbak Mary itu tetap ikut.
Misal seperti YouTube Andil, tapi diri Mbak Mary, seorang Mbak Mary itu tidak hadir dalam lingkungan tersebut, hanya uangnya atau kontribusi yang lain. Benar begitu? Intinya ketika ada di kegiatan di masyarakat, selama itu bisa saya hindari, selalu saya hindari, Mbak. Kecuali kalau Ibu Komandan yang meminta semua Harus istri hadir. wajib hadir. Yang bekerja, yang nggak bekerja, semua wajib hadir. Nanti yang bekerja dapat surat dispen, misalnya seperti itu saya hadir. Hmm. Menurut Mbak Mary, Gitu. pada saat Mbak Mary itu hadir ya, menurut pada saat Mbak Mary hadir ada paksaan. Itu bagaimana pandangan Mbak Mary atau perasaan Mbak Mary pada saat itu? Sangat nggak suka. Sangat tidak suka? Boleh diceritakan bagaimana eh, Mbak Mary itu memandang sangat tidak suka. Yang menurut Mbak Mary tidak sukanya ini apa? Saya, ya itu karena ketemu sama orang-orang. Ketemu dengan Saya nggak orang-orang. suka. Ketemu sama orang-orang di lingkungan asrama, saya nggak suka. Kecuali saya lebih baik kalau misalnya ada kegiatan, misalnya ada pertemuan, ada kunjungan apa, saya lebih baik disuruh jadi MC, gitu kan, disuruh jadi dirjen atau pembaca doa dan segala macam. Itu karena nggak berbaur dengan yang lain, tempatnya berbeda, gitu. Saya lebih baik seperti itu daripada harus berbaur sama yang lain. Hmm. Menurut Mbak Mary itu tadi kan Mbak Mary mengatakan bahwa semisal saya jadi dirjen, saya jadi pembawa acara, itu saya tidak berbaur dengan orang lain. Tapi nyatanya kalau pemahaman saya lihat itu tetap berbaur kan Mbak? Pasti ada koordinasi maksud saya. Iya, tapi tempatnya berbeda gitu, Mbak. Kalau misalnya di sini anggota-anggota, nah MC itu di sini gitu, cuma sendiri. Baik. Mbak Mary kan tadi mengatakan bahwa Mbak Mary itu merasa bahwa sebenarnya itu tuh hal yang kurang baik dan Mbak Mary menyadari. Dan ini tuh sudah berlangsung selama 3 tahun. Nah, uh, kalau Mbak Mary pun menyadari juga kalau ini tetap seperti ini akan uh, mengganggu kehidupan Mbak Mary. Nah, jika uh, saya boleh tanya, eh, kira-kira adakah eh, atau bagaimana selama ini cara Mbak Mary untuk merubah sikap Mbak Mary tersebut? Kan Saya tadi nggak Mbak Mary tahu sudah, antara, mm, saya nggak tahu antara biar seperti ini aja atau mau berubah gitu. tapi Mbak Mary kan sudah menyadari juga bahwa tetap seperti ini itu akan membuat pribadi Mbak Mary itu menjadi lebih tertutup dan Iya, cuma cuma di mm-mm. asrama aja sih, Mbak. Nanti kalau saya di sekolah, saya kembali jadi diri saya sendiri lagi. Mm-mm. Semua Mbak orang Mary, saya ajak bercanda, semua orang aku gitu gitu, Mbak. kalau eh, di asrama itu dulu sebelum Mbak Mary menikah, sebenarnya sudah tahu apa belum kalau ternyata seorang istri Persit, seorang Persit itu harus tinggal di asrama. Tahu, Mbak. Sudah, sudah tahu. Nah, bagaimana Mbak Mary dulu itu menyikapi? Saya ingat bahwa pada pertemuan kemarin, Mbak Mary mengatakan sempat pindah dari apa namanya asrama satu ke asrama yang kedua. Nah, itu Mbak Mary yang kedua bisa melakukan sosialisasi lagi, ya kan? Iya. Nah, bagaimana apa yang dulu Mbak coba Mbak Mary ceritakan kepada saya bagaimana cara Mbak Mary dulu itu mampu membina hubungan baik lagi pada Hmm, saat pindah. Pindahnya itu sebenarnya masih di asrama yang sama sih, Mbak. Cuma Hmm. beda RT aja. Hmm. Karena Ya. saat itu ya memang terpuruk banget, bener-bener semua satu blok saya itu pindah semua, tersisa saya aja. Nah, ketika saya
Nah, di RT yang baru saya mulai eh, karena tetangga saya ini ketika saya di RT yang baru ini tetangga saya itu tiap hari nyamperin ke rumah saya, Mbak. Oh, jadi mereka duluan Hmm. nih yang datang. Iya, tiap hari nyamperin ke rumah saya. Ayo belanja ke pasar misalnya. Misalnya misalnya saya jam 4 masih ini. Jangan tidur terus ini keluar keluar gitu. Ayo ke sana, ayo kemari, ayo besuk si ini, ayo besuk si itu. Nah, zaman itu dia yang nyamperin saya terus gitu. Sampai pada akhirnya akrab lagi, benar-benar akrab banget. Ternyata dia pindah juga. Hmm. Lalu Mbak Yang Mary, tadinya dia bilang nggak pengen pindah, pengennya di Bogor aja gitu. Ternyata suami dia menginginkan pindah, akhirnya pindah juga. ah, itu karena tetangga Mbak Mary lebih sering datang ke kunjungan ke Iya, rumah Mbak Mary. Ah, iya, dari sikap itu Mbak Mary merasa bahwa Mbak Mary merasa punya teman baru. Nah, itu Mbak Mary iya, selain selain dengan tetangga satu tuh di asrama kan biasanya bukan hanya satu atau dua tetangga, ya kan? Ya. iya. Nah, nah itu apakah Mbak Mary tidak pernah bertegur apa namanya ke rumah yang lain? Jarang, Mbak. Jadi Hmm? kalau saya bisa setelah setelah saya setakut itu saya menarik diri dari lingkungan sosial itu saya bisa akrab dengan orang itu kalau dia nyamperin ke rumah saya terus. Sebenarnya di ketika pindah itu saya sudah menarik diri juga, betul-betul menarik diri. Cuma masih bisa akrab dengan si A, si B, si C itu karena mereka yang nyamperin ke rumah saya Karena, terus. karena mereka duluan ya. Iya. Jadi mereka tiap hari saya pulang kerja tiba-tiba udah ada di depan rumah gitu. Saya mau berangkat kerja udah nyamperin nah gitu. Dapat dikatakan Mbak Mary itu merasa bahwa dengan adanya sambutan dari luar, Mbak Mary bisa membuka diri kembali. Nah, tadi dari percakapan ini saya merasa bahwa Mbak Mary sebenarnya itu menyadari kalau sikap Mbak Mary itu tidak seharusnya, apalagi Mbak Mary itu adalah eh, termasuk orang yang dituakan di dalam lingkungan. Ah, jika nih Mbak Mary, jika ya suatu saat Mbak Mary merasa siap kembali, kan Mbak Mary sudah merasakan kan, ini tuh bukan saya bisa menjadi saya lebih baik. Dulu waktu pindah, saya bisa membina hubungan lagi dengan orang baru. Jika suatu saat nih Mbak Mary sudah siap untuk kembali berubah sikap. Menurut Mbak Mary, langkah kecil apa yang bisa Mbak Mary lakukan untuk mengatasi trauma Mbak Mary? Langkah kecil apa? Pindah dari asrama, Selain pindah dari asrama, cara mengobati perpisahan. Saya dengar kata perpisahan aja udah sakit gitu rasanya hati saya tuh Mbak. Entah itu perpisahan sama siapapun rasanya sakit aja dengar dengar kata seperti itu tuh. Jadi untuk ngobatinya gimana saya nggak tahu. ini hanya di asrama saja ya Mbak. Kalau di sekolah tidak. Ya, di sekolah tidak, saya tidak takut berpisah karena saya tahu ketika saya selama di sekolah itu sudah banyak senior saya yang pensiun dan mereka masih tinggal di Bogor juga. Tiap Lebaran saya masih ke rumahnya, artinya tidak ada perpisahan di antara kami meskipun sudah pensiun. Beda dengan di asrama. Jadi saya dengar kata perpisahan aja sakit, di hati saya sakit. Nggak tahu kenapa. Menurut Mbak Mary nih, jika ya, jika suatu saat ternyata Mbak Mary sendiri yang pindah, bukan bukan teman sebelah. Oh, maaf ya Mbak Mary, suaranya gamelan murid saya apa masuk?
Masuk. Maaf ya mengganggu karena kebetulan saya di sekolah dan kebetulan anak-anak lagi latihan karawitan. Uh, ini ya, Enggak kedengeran kok, Mbak. oh ya, terima kasih. Uh, Lanjut. Jika Mbak Mary pindah, misal yang pindah itu Mbak Mary, bukan teman-teman lingkungan sebelahnya Mbak Mary itu. Nah, itu kira-kira bagaimana perasaan Mbak Mary? Saya merasa mungkin ke teman sekolah saya ya yang deket-deket itu, kalau seandainya nanti saya berhasil pindah dari Bogor gitu, eh, dalam hati saya, ini loh yang saya rasakan setiap tahunnya di asrama tuh kayak gini. Sama seperti kamu kehilangan aku ketika aku pindah kayak gini gitu. Karena kan selama ini teman-teman saya mungkin nggak merasakan apa yang saya rasakan gitu. Tapi ketika saya pindah, saya ada di sekolah itu satu teman yang akrab banget, bener-bener akrab banget, sama seperti tetangga yang di asrama yang sebelumnya itu. Di sekolah ada yang kayak seperti itu. Ya mungkin kalau saya pindah, dia juga merasakan apa yang saya rasakan sebelumnya. Setiap orang itu pasti akan merasa sedih ya Mbak, kalau dalam perpisahan. Siapa sih yang tidak sedih, apalagi kita akrab satu sama lain. Tapi perjalanan hidup seseorang itu kan tidak berhenti di situ aja. Uh, Kita memang bertemu dengan banyak orang, ada satu sama lain. Jika Mbak Mary tetap seperti ini, Mbak Mary kan sebenarnya tahu bahwa sudah menyadari gitu. Kalau Mbak Mary tetap seperti ini, jadi nanti saya komunikasi, orang-orang memandang saya seperti apa, Mbak Mary sudah menyadari kan. Lah, Iya. dari situ, menurut Mbak Mary, ah, kalau Mbak Mary tetap seperti ini, tetap menari, Mbak Mary menyadari orang-orang akan seperti itu, menilai Mbak Mary kurang baik, bahkan Mbak Mary termasuk senior yang ditetuakan. Itu jika suatu saat nih Mbak Mary kan tadi sudah menyadari kan, itu eh, langkah apa gitu loh. Menurut saya langkah apa, menurut Mbak Mary, langkah apa yang mungkin Mbak Mary bisa lakukan biar eh, orang-orang itu bisa apa namanya, pikiran Mbak Mary itu tidak seperti itu. Terus Mbak Mary bisa membina hubungan baik lagi dengan orang. Nah, langkah apa Mbak coba? Selain kan tadi Ya Mbak itu Mary, tadi Mbak. Mungkin mau mulai partisipasi lagi ketika ada besukan yang lahiran, yang sakit. Nah, ketika ada besukan yang lahiran, kalau lahiran kan biasanya kita bawa kado ya. Orang-orang bareng-bareng, saya besuknya sendiri. Mungkin nanti saya akan bareng sama mereka. Ketika besukan orang sakit, mungkin saya nggak nitip amplop lagi, akan ikut bareng juga. Mungkin seperti itu, tapi belum sekarang kayaknya, Mbak. Tapi saya akan mencoba perlahan, tapi belum sekarang. Mbak Mary berkata bahwa Mbak Mary tadi itu saya akan belajar untuk pertama-tama itu kunjungan dulu. Nah, bagaimana nih? Coba uh, Mbak Mary rasakan bagaimana perasaan Mbak Mary ketika Mbak Mary itu membayangkan mampu melakukan itu, gitu. Bagaimana perasaan Mbak Mary? Berat, Ke- berat. Berat? Hmm. Menurut Mbak Mary, eh, berat itu yang seperti apa? Menurut saya sih Mbak Mary. Ketika saya akan melakukan nanti, saya mau ketika besukan bareng-bareng sama yang ketika mau besukan bayi ngadunya bareng-bareng, nggak menyendiri gitu. Saya membayangkan udah berat. Bayangkan sudah berat. Nah, jadi rasa takut, jadi rasa berat itu, tetapi kalau eh tetap seperti ini kan Mbak Mary juga akan tetap seperti ini juga kan? Iya, Mbak. Mbak Mary, maaf, apakah suara saya terdengar? Macet tidak? Terdengar, Mbak? Terdengar, ya. Hmm.
Tapi saya menghargai loh Mbak Mary itu meskipun merasa berat, merasa takut, tetapi Mbak Mary akan mencoba untuk ikut, memikirkan. Saya rasa dengan Mbak Mary setidaknya punya pikiran awal itu untuk melakukan, saya akan ikut kunjung itu menurut saya sudah luar biasa. Mbak Mary sudah mempunyai langkah dari apa yang Mbak Mary terlihat sebenarnya Mbak Mary itu mampu membina hubungan baik dengan teman-teman Mbak Mary sebenarnya. Iya, mungkin seperti itu sih Mbak. Cuma butuh waktu karena eh, Ya. yang gini Mbak, yang berpisah dengan saya itu lebih dari 10 orang. Hmm. Dan satu orangnya itu saya nangisnya itu bisa berhari-hari. Setiap kali perpisahan, kepikirannya bisa berbulan-bulan, nangisnya bisa berhari-hari. Itu setiap satu orang. Dan ini yang pindah itu lebih dari 10 orang. Akan seperti itu terus, akan seperti itu terus. Saya merasa capek gitu loh tinggal di asrama. Makanya sekarang saya mengusahakan pindah gitu. Tapi setidaknya kan Mbak Mary sudah memikirkan jika nanti kalau Mbak Mary tidak bisa pindah dan bahkan Mbak Mary menyadari bahwa seorang istri Persib itu harus taat dengan perintah komandannya. Tetap Hmm, saya usahakan untuk pindah meskipun saya tahu ada yang dikorbankan nanti. ya, saya uh, mengapresiasi bahwa sebenarnya apa yang Mbak Mary sebenarnya dalam sesi konseling ini tuh yang bisa mengambil keputusan dan bisa uh, menimbang mana baik dan buruk itu sebenarnya Mbak Mary sendiri. Tapi perlu diingat bahwa kita itu adalah makhluk sosial, ya kan? Dan Mbak Mary juga tahu bahwa Mbak Mary itu bukan apa namanya Mbak Mary juga tahu bahwa Mbak Mary itu bukan sebenarnya bukan orang introvert. Mbak Mary itu bisa gitu loh. Bahkan tadi Mbak Mary sudah bagus sekali. Mbak Mary sudah punya pemikiran setidaknya, entah itu mau dilaksanakan kapan, pemikiran bahwa Mbak Mary itu nanti saya ikut belajar kunjung, gitu kan. Selain itu, saya rasa eh, kita tidak bisa merubah kalau kita tidak bisa berubah kalau dalam diri kita itu tidak bisa. Kalau kita tidak yang merubah diri kita sendiri gitu loh Mbak. Ya, baiklah Mbak Mary. Adakah yang ingin disampaikan lagi Mbak Mary? Hmm. Mungkin Apa? itu saja sih Mbak. Cuma eh, saya mungkin akan berusaha Bagus. bersosialisasi lagi karena sebenarnya Ya, saya sendiri nggak nyaman. Ini bukan ya, saya. betul. Memang itu bukan Mbak Mary. Menurut Mbak Mary tadi kan Mbak Mary mengatakan bahwa ini bukan saya. Saya orangnya adalah orang ceria. Tidak mungkin kan? Sebenarnya kita itu kan orang sosial juga. Kita tidak bisa eh, apa namanya hidup sendiri. Saya ekstrovert sebenarnya. Cuma kalau Ya, untuk tiba-tiba jadi introvert seperti ini bukan saya gitu. Cuma ya, kalau saya menjadi ekstrovert lagi, saya takut dengan perpisahan. Sebenarnya saya juga dilema gitu. ya. Ah, semua itu tidak perlu apa ya? Semua itu tidak langsung ya, Mbak. Perlu proses. Nah, kira-kira nih, Mbak Mary. Kira-kira pada saat Mbak Mary kan tadi mengatakan bahwa Mbak Mary itu pengennya setidaknya pada saat kunjung saya akan ikut. Nah, itu kira-kira mulai kapan? Mulai kapan Mbak Mary akan berusaha? Soalnya Mbak Mary saya tuh pengen tahu Mbak Mary bagaimana, sudah bisa apa belum? Nanti jika belum bisa, kita bisa uh, konseling kembali, kita bisa sharing bersama. Mungkin secepatnya setelah Lebaran Hmm. Biasanya di Lebaran, apakah ada halal bihalal di asrama? ada. Hmm, Mungkin salah satu momen yang tepat ya untuk bisa bergabung bersama.
Saya nggak ikut biasanya. Tidak ikut? Biasanya saya nggak ikut. Kecuali wajib saya ikut gitu. Oh, ya, setidaknya saya rasa Mbak Mary itu sudah menyadari pemikiran bahwa itu sebenarnya bukan Mbak Mary. Saya akan belajar. Nah, eh, momen-momen sebenarnya itu Momen bisa. Iya, momen Lebaran sih Mbak. Kadang saya eh, kalau Lebaran masih keliling-keliling gitu. ya, Meskipun orang-orang juga ke rumah saya karena tetua gitu. Tapi saya tetap juga keliling ke rumah orang-orang. Biasanya Lebaran seperti itu. berarti kalau tidak ikut halal bihalal yang bareng-bareng itu setidaknya Mbak Mary sudah berkeliling satu sama lain berkunjung. Nah, ya. Ya, biasanya saya masih di kampung pas halal bihalal itu. Oh, jadi nanti pada saat mungkin kalau sudah kembali pulang ke apa namanya asrama lagi, mungkin bisa itu bisa dicoba. Ya, Mbak. Baiklah Mbak Mary, saya rasa cukup. Ada yang ingin disampaikan kembali Mbak Mary? Hmm, sudah cukup. Hmm. Uh, jadi ini tadi Mbak Mary merasa bahwa Mbak Mary kurang Mbak Mary itu bukan tipe orang yang introvert. Mbak Mary akan berubah dari sikap introvert ke extrovert, akan berubah sesuai dengan kebiasaan. Dengan cara salah satunya adalah Mbak Mary akan datang ke kunjungan dan pada saat salah satunya momen Lebaran, Mbak Mary akan berkunjung bersama keluarga dari keluarga Persit satu ke Persit yang lain. Benar begitu? Insya Allah begitu, Mbak. Ya. Baik Mbak Mary, saya rasa cukup. Semoga Mbak Mary bisa melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan kita bersama. Uh, Nanti akan saya hubungi atau mungkin kita perlu melakukan sesi konseling lanjutan. Hmm. Ya, Terima kasih Mbak Mary sudah mampu bekerja sama dengan baik. Semoga apa yang sudah direncanakan ini benar-benar Mbak Mary dapat melaksanakan. Terima ya, kasih Mbak. juga sudah mau percaya kepada saya, Mbak Mary mau bercerita dan sudah sangat kooperatif. Terima kasih kembali sudah mendengarkan curhatan saya, unek-unek saya. Ya, uh, sebelum sebelum kita tutup, coba saya ingin tahu dari tadi sebelum Mbak Mary cerita ke saya dan sekarang sudah mau diakhiri, perasaan Mbak Mary bagaimana? Sudah cukup lega Hmm? karena mungkin selama ini saya pendem sendiri, saya bimbang antara mau saya lanjutkan atau tidak, mau saya lanjutkan sampai kapan sikap saya yang seperti ini. Sekarang mungkin sudah lebih terbuka lagi, Hmm. lebih tahu apa yang harus saya lakukan. Seperti Ya, itu. meskipun itu merupakan hal-hal kecil, setidaknya sudah mau dilaksanakan. Setidaknya sudah mulai dipikirkan. Oke, terima kasih ya Mbak Mary. Kita akhiri sesi konseling hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.